Perkenalkan, nama saya Pinia Penny Putri, NIM A1E11929, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Mata kuliah Layanan Konseling di Sekolah 1 dengan dosen pengampu Bapak Nel Hardi dan Pak Freddy Sarman. Baiklah, di sini saya akan menayangkan video simulasi konseling layanan penempatan dan penyaluran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien atau siswa untuk menempatkan dan menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dengan menempatkan dan menyalurkan mereka kepada minat dan bakat yang mereka miliki. Ya, baiklah. Mari kita saksikan langsung video simulasi layanan penempatan dan penyaluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan konseling dengan layanan penempatan dan penyaluran. Sebelum saya melakukan konseling, saya mau nanya kabar kalian semua gimana nih? Baik gak? Baik. Kok nggak semangat? Baik. Tadi apa sebelumnya belajar apa? Belajar bahasa. Belajar bahasa. Maaf ya ibu mengganggu waktunya siang-siang gini. Sebelum kita masuk pada pokok materinya, saya ingin bertanya, kalian tahu nggak sih apa itu layanan penempatan dan penyaluran? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, akan saya jelaskan ya. Jadi layanan penempatan dan penyaluran itu adalah di mana layanan itu menempatkan dan menyalurkan bakat dan minat yang Anda miliki. Kemudian tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi kalian untuk menempatkan dan menyalurkan minat dan bakat yang kalian miliki. Kemudian layanan penempatan dan penyaluran ini memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, dan pengentasan. Jadi di sini nanti kalian akan memahami apa tuh minat yang kalian miliki, bakat yang kalian miliki itu apa. Nanti saya akan membantu kalian menyalurkan minat dan bakat yang kalian miliki nanti. Kemudian nanti saya akan membagi kalian beberapa kelompok sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ini kelas 12 IPA 2. Jadi kelas 12, Ibu mohon teman-teman kelas 12 IPA 2 bisa ngikutin konseling dari Ibu dengan tertib ya. Jangan ada yang berbicara dan ada yang ribut. Dimohon kalian mendengarkan apa yang Ibu sampaikan nanti ya. Oke. Kalian kan udah kelas 12 kan? Berarti pasti kalian mikir nanti mau masuk kemana, mau ngambil jurusan apa, kuliah di mana. Jadi pasti kalian ada beberapa gambaran kan kalian mau masuk kemana, mau jurusan apa. Sekarang Ibu mau nanya, coba Dipa, kira-kira gambaran Dipa mau masuk ke jurusan apa ya nanti waktu kuliah, mau ambil jurusan apa? Jurusan matematika. Matematika. Itu emang dari diri Dipa sendiri pengen atau ikut-ikutan teman atau kayak mana? Dari diri sendiri sih, karena dari dulu emang suka matematika. Jadi pengen masuk matematika. Terus kira-kira pengen masuknya kampus apa ya? Pengennya sih kampus yang di luar Jambi. Oke, jadi jurusan matematika ya yang Dipa pengen ya. Oke. Jadi
sekarang Ibu mau bagi kalian beberapa kelompok sesuai dengan penempatan dan penyaluran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Alifa di agak kesini ya. Alifa, Dipa, Tira agak geser ke situ ya. Jadi Alifa jurusan fisika, Dipa matematika, dan Tira biologi. Jadi Ibu menempatkan kalian di jurusan fisika, matematika, dan biologi. Oke, sudah ditempatkan masing-masing ya. Ada yang mau ingin kalian tanyakan nggak? Oke, Bu. Ibu, saya ingin bertanya, kenapa saya ditempatkan di jurusan biologi? Baiklah, jadi tuh kemarin kan beberapa waktu yang lalu Ibu udah ngasih kalian instrumen tes kan? Iya. Nah, jadi Ibu melihat dari nilai kalian di situ, dan juga Ibu mengambil nilai kalian di wali kelas kalian, dan Ibu lihat sepertinya Pira di nilai biologinya setiap semesternya meningkat terus. Jadi makanya Ibu menempatkan Pira di biologi, dan Dipa di matematika, dan Alifa di fisika. Jadi Ibu melihat dari instrumen tes yang udah Ibu lakukan kemarin kepada kalian semua. Jadi alasan saya udah menempatkan kalian di tempat seperti Alifa di fisika, Dipa di matematika, dan Tira di biologi karena sebelumnya saya pernah melakukan instrumen tes kan kepada kalian waktu itu. Iya. Nah, jadi saya melihat dari situ, dari tes itu nilai Tira di biologi lumayan, dan nilai Dipa di matematika lumayan, dan nilai Alifa di fisika lumayan. Dan juga saya juga melihat nilai rapor kalian, saya meminta nilai kalian semua kepada wali kelas kalian, dan saya lihat ya memang nilai kalian di situ lumayan dan bisa di situ gitu. Nah, Itu, terima kasih, Bu. ada yang lain? Bu, saya ingin bertanya. Ya. Bu, saya ingin bertanya, bagaimana jika penempatan dan penyaluran yang Ibu berikan kepada kami itu tidak sesuai dengan minat dan bakat kami? Bagaimana solusinya, Bu? Terima kasih. Baiklah. Jadi di sini perlu kalian garis bawahi pertanyaan Lipa tadi kan kenapa kalau misalnya yang saya tempatkan kalian ini tidak sesuai dengan minat kalian. Iya. Jadi di sini saya bukan menyuruh kalian untuk misalnya menunjuk Alifa ditempatkan di jurusan fisika. Jadi Alifa harus di jurusan fisika, bukan begitu. Jadi di sini saya hanya memberikan penempatan seperti gambaran gitu kan. Itu menurut nilai yang saya amati dan hasil instrumen yang saya amati. Jadi bukan saya menyuruh Alifa di situ. Nah, nanti jika memang itu tidak sesuai dengan minat Alifa, bisa kita tindak lanjuti dan bisa kita lakukan mungkin kita lakukan konseling individu gitu kan. Mungkin kenapa Alifa tidak mau di situ? Mungkin Alifa ada memang pengen di jurusan lain atau kayak mana, mungkin kalau Alifa pengen konseling dari saya atau bagaimana gitu. Jadi perlu digarisbawahi, penempatan yang saya lakukan itu bukan solusi dari semuanya. Jadi Alifa tidak harus di situ gitu. Nah, Oh, begitu ya, Bu. Bu, kalau misalnya saya ambil jurusan matematika di universitas di luar Jambi, itu bagaimana peluangnya, Bu? kenapa tidak? Kalau memang Dipa minatnya ada di perguruan tinggi yang berada di luar Jambi, boleh kok diambil. Manakala memang rezeki Dipa kan, tetapi Dipa harus pintar-pintar memilih peluangnya gitu. Misalnya takutnya kalau Dipa udah ngambil di luar tapi peluangnya sedikit kan sama dengan bohong. Jadi kembali lagi kepada diri Dipa, pintar-pintar mencari peluang. Apakah peluang matematika misalnya di Universitas Sriwijaya itu besar, boleh diambil. Tapi Ibu menyarankan saja kalau bisa jangan semuanya ambil di luar, pilih salah satu ambil di daerah kita yaitu Jambi begitu. Oh, iya, Bu. Nah, jadi gimana? Udah jelas nggak? Jelas, Bu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Sepertinya tidak. Oke.
Oke, jadi bisa kita tarik kesimpulan, pilihlah jurusan kuliah yang benar-benar kalian minati tanpa harus ikut-ikutan orang lain. Kemudian jika memang kalian benar-benar minat di situ, ya kalian kembangkanlah potensi kalian di situ. Jadi tujuan kuliah sebenarnya untuk menggapai masa depan, bukan untuk ikut-ikutan orang lain. Jadi kalian harus benar-benar pilihlah jurusan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani kalian, tanpa ada paksaan dari siapapun. Kiranya sekian konseling dari Ibu. Jika kalian memang benar-benar masih bingung dan masih dilema dalam memilih jurusan kuliah, kalian bisa menemui Ibu lagi. Kita bisa melakukan konseling individu jika memang itu kalian memang masih bingung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah video pemaparan simulasi konseling layanan penempatan dan penyaluran. Semoga video yang saya tampilkan tersebut bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.